Yang mulia Bapak Uskup, Romo Alo dan teman-teman yang berbahagia, para imam, biarawan, biarawati, Bapak Mama, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. 25 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang mengaku bahwa dia telah ditangkap. Saya tidak tahu kejahatan apa yang dilakukannya. Kalau Rasul Paulus saya tahu kenapa dia ditangkap dalam perjalanan ke Damaskus. Tapi pemuda ini saya tidak tahu tindakan kriminal apa yang telah dilakukan sampai Yesus rela jalan sampai ke Lewayan, Wayan Lama Hoteng, gitu, untuk menangkap dia. Hari ini baru saya tahu, ternyata bukan karena ada kejahatan yang dia buat, tapi karena Yesus menangkap dia untuk menjadi sahabatnya. Dan Yesus memilih dia sebagai buah bungaran, buah sulung dari Bapak Mateus dan Mama Rovina. Dua orang yang sederhana, pendoa. Kalau Mama tua agak sedikit lucu memang. Dari kami semua yang pernah berkarya di Hoelea, Romo Pius yang paling berkesan dengan Mama tua. Tuhan Yesus memilih Romo Alo di antara banyak pemuda Lewayan saat itu, bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, punya jabatan dan status yang tinggi, bukan. Tetapi karena pertama-tama Yesus mengasihi dia, sama seperti dia mengasihi rasul-rasulnya. Karena kasih Tuhan Yesuslah, Romo Alo bisa menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus mengasihi dia, dan Romo kita ini ternyata bersedia tinggal dalam kasih ini. Karena itulah mereka bisa bersahabat. Persahabatan memang terbentuk dari dua orang yang saling mengasihi. Meskipun tentu saja sebagai manusia, Romo Alo sama seperti rasul-rasul, punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Kita lihat Petrus menyangkal Yesus. Dari 12 itu, kadang-kadang mereka lamban sekali mengerti. Bahkan Yesus kadang-kadang marah. Sudah degilkah hatimu? Mereka banyak kekurangan. Tapi Yesus mengasihi mereka. Paulus apalagi menganiaya jemaat. Orang sementara sembahyang dia seret keluar. Bahkan ada yang sampai mati. Stefanus mati. Bajunya ditaruh di kaki Saulus waktu itu. Karena itulah dia begitu gembira, rasul ini. Bahkan sampai berani mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah, rugi, karena pengenalanku akan Yesus. Paulus seperti mendapatkan mutiara yang hilang, harta yang terpendam itu. Maka dia bilang, aku melupakan semuanya, keberhasilanku, kesuksesanku, aku seorang ahli Taurat dan segala macam, semuanya aku tinggalkan. Karena Yesus sahabatku. Luar biasa. Romo Alo juga tadi di pengantar misa katanya, meninggalkan orang tua, kampung halaman yang indah di tepi pantai itu. Ikan terbang di sana tuh enak-enak semua, apalagi bakar dengan itu air jeruk nipis itu enak sekali. Tapi Romo Alo meninggalkan semua itu, berani
karena pengenalanku akan Kristus Yesus sahabatku. Kita semua ini adalah sahabat-sahabat Yesus juga. Karena dia juga mengasihi kita. Sayangnya, kita belum berani meninggalkan apa yang di belakang kita. Manusia lama kita, kesenangan-kesenangan kita. Kita belum berani meninggalkan itu seperti Romo Alo dan Rasul Paulus. Karena itulah kita belum menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum jadi yang utama. Karena yang utama dan pertama saat ini adalah Mbak Meta yang menawarkan uang untuk setiap video yang foto dan foto yang kita upload itu. Saya kadang-kadang berdoa, Yesus tolong buat akun FB supaya umatmu itu berteman dengan engkau. Kalau tidak mereka sibuk dengan Meta, bahkan sedang misa pun orang FYP itu. Karena itulah Santa Teresia dari Yesus mengajar kita semua. Orang yang ingat dan sadar akan kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya, dengan sendirinya dia akan mengasihi Yesus dan dia tahu berdoa kepada Tuhan Yesus. Sahabat sejati akan tahu mencari waktu untuk datang bertemu dengan sahabatnya, berbicara dari hati ke hati dengan dia. Kita masih belum tahu berdoa. Mungkin karena kita kurang mengingat kasih Tuhan Yesus sahabat kita. Saya yakin Romo Alo dan juga teman-temannya yang merayakan Perak tahun ini pasti banyak kali berdoa, berbicara dari hati ke hati dengan Yesus. Dan memang seorang imam tidak pernah boleh melupakan doa. Karena doa adalah saat dia membangun persahabatan dengan Yesus. Saat dia berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati dengan sahabatnya. Kalau dia jarang berkomunikasi dengan Yesus, bagaimana dia bisa mengenal Yesus? Dan kalau dua orang bersahabat sudah jarang berkomunikasi, mereka akan menjadi asing dengan sendirinya. Bukan hanya kami saja, coba di keluarga, suami dan istri, kalau jarang berkomunikasi akan menjadi asing dengan sendirinya. Dan setelah itu mencari sahabat baru di luar rumah. Karena yang di dalam rumah sudah jarang komunikasi, maka komunikasinya dengan yang di luar rumah. Komunikasi itu merekatkan persahabatan. Dan puncak dari segala perayaan doa seorang imam adalah Ekaristi. Di dalam Ekaristi itulah jiwa seorang imam berpadu dengan jiwa Kristus. Kita ingat persahabatan Daud dan Yonatan dalam perjanjian lama. Ketika Daud selesai berbicara, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Itulah bentuk persahabatan yang paling indah. Berpadulah jiwa antara keduanya. Dan di dalam Ekaristi itulah jiwa seorang imam bersatu, berpadu dengan jiwa Kristus. Makanya kalau ada imam yang jarang merayakan misa, itu jiwanya makin jauh terpisah dari Yesus. Begitu juga kita semua yang setiap tahun seringkali yang misa mama-mama dan anak-anak, yang sembahyang mama-mama dan anak-anak. Nah, itu bapak-bapaknya kemana itu jiwanya? Kalau kita sudah jarang sembahyang dan misa, jiwa kita dengan sendirinya terpisah jauh dari Yesus. Dan kita belum bisa menjadi sahabat Yesus. Adik-adik saya yang frater, perhatikan baik-baik ini.
Doa dan ekaristi itu adalah saat kita menyatukan jiwa kita dengan Kristus. Maka harus serius, bangun pagi, ikut sembahyang, brevir, ikut misa. Jangan tinggal di kamar di seminari. Karena kamu akan melaksanakan itu seumur hidup imamatmu. Maka mulailah mempersiapkan diri dari seminari. Saya macam prefek seminari tinggi Rita Piret saja ini. Di dalam doa dan ekaristi itulah kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Dan setelah itu kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Yesus omong tadi jelas, seperti Bapa mengasihi aku. Dia tahu dan sadar bahwa dia dikasihi oleh Bapa. Karena itulah aku mengasihi kamu. Maka kalau seorang imam sadar bahwa Tuhan mengasihi dia, dia juga harus mengasihi umatnya. Siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dan salah satu kelompok orang yang selalu menjadi sahabat dekat Yesus adalah orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai, mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus Tuhan kita senang sekali bergaul dan bersahabat dengan mereka. Maka selain sakramen ekaristi, sakramen rekonsiliasi adalah saat di mana imam membangun persahabatannya dengan Yesus sekaligus dengan umatnya. Mereka yang letih lesu, punya beban berat, yang dicap pendosa oleh umat KBG dan umat stasinya, mereka yang dijauhi, mereka yang digosip, yang namanya buruk di mata masyarakat, mereka yang terpuruk dan tertindas. Seorang imam berani ke sana dan duduk makan dan minum dengan mereka seperti Kristus. Bahkan ketika dia juga harus ikut digosip. Bahkan ketika dia juga harus ikut diisukan yang tidak baik. Namanya menjadi buruk. Dia tidak takut. Karena dia tahu Yesus sahabatnya pun pernah mengalami itu. Dan melalui sakramen rekonsiliasi itulah imam menjadi sahabat Yesus. Pembagi kerahiman ilahi. Harta yang paling indah dari seorang imam adalah kerahiman Allah yang dia bagikan kepada sahabat-sahabatnya melalui sakramen suci rekonsiliasi. Kita semua juga harus begitu. Hari ini Romo Alo mengajak kita begitu. Jangan menjauhi orang-orang yang mungkin namanya buruk, masa lalunya mungkin tidak baik. Jangan berdiri jauh dari mereka. Mendekatlah. Karena dengan begitu kita tahu isi hatinya, pengalaman hidupnya. Dan kita bisa menjadi sahabat seperjalanan mereka. Saudara-saudariku terkasih, selain bahwa Yesus mengasihi Romo kita ini, dia juga percaya kepadanya. Sahabat itu orang kepercayaan. Orang yang bisa dipercaya. Kita selalu menceritakan rahasia-rahasia hidup kita hanya kepada sahabat. Kepada Romo Alo juga, Yesus telah mempercayakan rahasia rumahnya, rahasia kerajaan Allah. Aku tidak menyebut kamu hamba, karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, semuanya aku beritahukan kepada kamu. Sejak dari SMP Lolondolor, seminari menengah San Domingo, sampai di Bukit Ledalero, seminari Rita Piret, melalui kursus-kursus spiritual, di tempat-tempat tugasmu, aku memberitahukan rahasia ini kepada kamu. Bukan supaya kamu simpan, tapi kamu juga bagikan kepada sahabat-sahabatmu. Dan Romo kita ini senang berbagi. Buku-buku doa yang dia buat, buku-buku renungan,
Itulah cara dia membagikan rahmat yang dia terima dari Tuhan untuk sahabat-sahabatnya. Saya pribadi sewaktu menjadi pastor rekan di Hoylea, beliau sering mengunjungi kami dengan almarhum sahabatnya Romo Agus Guna. Di situ dia berbagi banyak hal. Pengalaman-pengalaman imamat luar biasa. Orang yang murah hati dan selalu mau berbagi. Kita juga harus itu. Kita juga mendapatkan itu dari Yesus. Dia menceritakan semuanya kepada kita. Rahasia-rahasia ini. Maka jangan diamkan itu. Ceritakan. Kalau engkau sebagai orang tua, ceritakan kepada anak-anakmu. Supaya pesta-pesta semacam ini terus ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kalau orang tua sudah jarang menceritakan itu kepada anak-anak, habis sudah panggilan ini. Kalau engkau seorang guru, ceritakan kepada murid-muridmu. Dan di mana saja kita berada, kita dipanggil untuk membagikan apa yang kita dengar dari Yesus kepada semua orang, sahabat kita. Dan pada puncaknya, Yesus bilang, seorang sahabat sejati berani menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang dikasihinya. Dia bersedia berkorban untuk keselamatan mereka. Karena itulah seorang imam harus berani berkorban. Harus rela keluar dari kenyamanan pastorannya. Harus siap diganggu waktu istirahatnya. Rela melepaskan kesenangan-kesenangannya untuk melayani sahabat-sahabatnya yang datang. Dia rela menahan sakit asal umatnya bahagia dan selamat. Karena itulah kita Putra Sirak tadi memperingatkan kita semua. Kalau ingin mendapatkan sahabat, kajilah dia lebih dulu. Karena ada orang yang datang kepada kita, pura-pura menjadi sahabat. Tapi ada maunya itu. Ada uang abang sayang. Tidak ada uang, tidak tahu abang di mana. Sahabat sejati tidak akan pernah memanfaatkan kita. Tapi dia yang rela menahan sakit, menanggung derita untuk sahabatnya. Yesus sudah lebih dulu menunjukkan teladan. Dan saya kira Romo kita ini juga telah berusaha menjadi sahabat yang baik selama 25 tahun ini. Karena apa? Ketika sahabatnya kesulitan, kekurangan air bersih, dia rela repot juga menyediakan air bagi sahabat-sahabatnya yang kekurangan air. Ketika sahabatnya datang sebagai pelarian, pengungsian karena perang, dia menyambut mereka dalam rumahnya dan melayani mereka. Untuk hal ini saya yang harus banyak berterima kasih. Karena saya punya kampung itu. Ketika aku orang asing, Yesus bilang, kamu memberi aku tumpangan dalam rumahmu dan melayani aku. Karena itu, Romo Alo, ingatlah selalu kata-kata sahabat. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintah-perintahku. Ketika aku haus, kekuranganku, gagal panen, kamu juga ikut terlibat dalam pemberdayaan peternakan, pertanian, dan juga berkebun. Dan ketika aku orang asing, karena aku lari dari perang, kamu menyambut aku dalam rumahmu. Karena itu, mari, hai hamba yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan dan sahabatmu.